Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazmi Mardita dengan NIM 2005111022. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan pendidikan keluarga dari beberapa suku atau adat, yaitu Melayu, Jawa, Batak, dan Minang yang ada di Indonesia. Di mana tugas ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis gender dan pendidikan keluarga. Selamat menyaksikan. Selain lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan pun merupakan tempat yang paling penting dalam menjalankan pengetahuan dan pemahaman tentang keberagaman. Membicarakan keberagaman di lingkungan pendidikan berarti terdapat berbagai perbedaan yang melekat di sekolah umum atau sekolah negeri, sekolah swasta, pondok pesantren, kampus negeri, dan kampus swasta. Munculnya kekerasan yang terjadi antar sekolah atau tawuran pelajar di berbagai daerah di Indonesia merupakan rendahnya kesadaran pelajar tentang merawat keberagaman. Keberagaman di lingkungan masyarakat merupakan berbagai unsur perbedaan yang terdapat di kelompok masyarakat, rukun tetangga atau RW, RT, lembaga swadaya masyarakat, karang taruna, organisasi keagamaan, sosial budaya, suku, dan organisasi yang berhubungan dengan masyarakat. Untuk menciptakan keberagaman antara warga di lingkungan masyarakat yang rukun, aman, dan tertib, pentingnya menghargai dan menghormati berbagai perbedaan pendapat maupun keputusan yang berlaku di masyarakat. Jika terjadi konflik, kekerasan, dan perpecahan antar kelompok masyarakat, kita harus mencari solusi dan menyelesaikan berbagai permasalahan secara musyawarah mufakat. Menciptakan keberagaman di lingkungan masyarakat berarti meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Baiklah, yang pertama yaitu suku Melayu. Budaya Melayu merupakan budaya yang patriarki. Keluarga Melayu mempunyai otoritas keluarga yang terletak pada seorang ayah. Otoritasnya mencakup bidang pendidikan, pengawasan terhadap anak, kewajiban rumah tangga, dan hal-hal yang berkaitan dengan krisis hidup. Seorang ibu atau istri di keluarga Melayu biasanya lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah, misalnya dalam mendidik anak, menjaga makanan dan minum keluarga, dan melayani suami, sehingga urusan rumah tangga tidak boleh dipisahkan dari perempuan. Nilai-nilai dalam budaya Melayu sangat banyak, sehingga budaya Melayu merupakan budaya yang akan nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai tersebut dijadikan pedoman bagi orang tua budaya Melayu dalam kehidupan sehari-hari dalam memberikan perhatian kepada anaknya. Yang kedua yaitu suku Jawa. Kebudayaan Jawa mempunyai kekhasannya tersendiri. Kekhasan budaya Jawa yang paling menonjol adalah penggunaan simbol dalam segala aspek kehidupannya, terutama dalam beragama. Oleh sebab itu, kehidupan moral religius dijadikan pola dalam filsafat hidup mereka. Proses pendidikan dan pembentukannya dapat dilakukan pada 3 institusi pendidikan sebagai 3 pusat pendidikan, yaitu sekolah, masyarakat, dan keluarga. Dalam konteks masyarakat Jawa, model pendidikan dan pembentukan karakter tercermin dari model pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua. Berbagai model pengasuhan Jawa yang sudah dilakukan ketika anak masih bayi diyakini memiliki kontribusi positif bagi pendidikan dan pembentukan karakter. Yang ketiga yaitu Batak Toba. Suku Batak Toba adalah suku khas yang berada di Sumatera Utara. Suku Batak Toba memiliki karakteristik yang berbeda dengan suku lainnya, terkhusus dalam bidang pendidikan. Masyarakat Batak Toba sangat memperdulikan pentingnya pendidikan, serta menginginkan pendidikan yang lebih baik. Bagi suku Batak Toba, jalan menuju tercapainya kekayaan dan kehormatan adalah melalui pendidikan, terutama pendidikan yang diberikan kepada anaknya. Suku Batak Toba meletakkan pendidikan sebagai hal yang utama dalam kehidupan mereka yang dilandasi oleh nilai-nilai filsafat hidup orang Batak Toba. Yang terakhir yaitu suku Minang. Tanggung jawab seorang ayah yaitu adalah nafkah dan mengolah tanah pusaka istrinya. Ayah sebagai seorang sumando, kekuasaannya lemah, tidak seperti dalam nuklir family. Sedangkan urusan anak lebih dipercayakan kepada tanggung jawab ayah di Minangkabau
hanya mencari sang paman atau mama. Sehingga dengan kata lain, peran ayah dalam pengasuhan anak diambil oleh mama. Akan tetapi, pada masyarakat Minangkabau bukan berarti ayah tidak memiliki peranan yang penting dalam pengasuhan. Sebab dalam Kato Pusako Undang-Undangan Ampek dapat dijumpai pedoman dasar kehidupan keluarga Minangkabau, yaitu anak dipangku, kemenakan dibimbing. Pedoman tersebut memberikan makna bahwa kewajiban bapak terhadap anak-anaknya adalah memangku sandang, pangan, dan lainnya. Sedangkan mama, dia membimbing kemenakannya dalam segala macam tata kelakuan dan pola tingkah laku yang tidak lepas dari ajaran Minangkabau. Dengan demikian, anak orang Minangkabau ada dua tempat bersandar, yaitu yang pertama adalah bapak dan yang kedua yaitu mama. Mama karena adat, bapak karena darah. Mulai dari pendidikan tentang adat istiadat, sopan santun pergaulan, bela diri, agama, dan ilmu-ilmu lain yang sangat berguna bagi anak kemenakan sebagai bekal untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi hidup bermasyarakat. Biasanya, pola tingkah laku yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari kemenakan berkaitan dengan pendidikan yang telah diberikan oleh mama. Biasanya, mama juga akan selalu menanyakan perkembangan jalannya pendidikan anak kemenakan, baik itu pendidikan formal maupun informal. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.